Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Rosti Triastuti, di program Kominfo Newsroom, Senin 15 November 2021. Peparnas 16 Papua resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu 13 November 2021 di Stadion Mandala Jayapura. Pada pidatonya, Presiden menyampaikan bangga dan menyatakan bukan hanya torang bisa, tapi torang hebat. Pada penutupan puncak Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua pada Sabtu 13 November 2021 lalu di Stadion Mandala Kota Jayapura, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Papua. Presiden menilai bahwa kedua perhelatan olahraga tersebut dinilai sukses, bukan hanya perayaan olahraga semata. Namun, masyarakat Indonesia juga merayakan keberagaman dan menghormati kesetaraan. Melalui PON dan Peparnas di Papua ini, kita juga menunjukkan kebangkitan besar olahraga nasional kita. Kita juga merayakan keberagaman. Kita juga menghormati kesetaraan dan bersama-sama kita meraih prestasi yang mengharumkan bangsa dan negara. Sekali lagi, terima kasih atas kerja keras semua pihak yang telah mensukseskan Peparnas ke-16 ini. Saya tegaskan sekali lagi, bukan hanya torang bisa, tetapi semua ini menunjukkan bahwa torang hebat. Sekali lagi, torang hebat. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memborong aneka noken atau anyaman tradisional yang dijual mama-mama perajin di sekitar Taman Imbi, Jayapura. Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Noken Taman Imbi, Jayapura, Papua, Sabtu 13 November 2021 usai kunjungannya ke Papua. Presiden Jokowi menyempatkan diri datang usai menyaksikan pertandingan judo yang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas. Dalam kunjungannya, Presiden dan rombongan termasuk anggota Pas Pampres turut membeli beberapa noken dan kerajinan khas Papua yang dijual para pedagang. Diana, salah satu pedagang, mengatakan bahwa sangat rindu sekali dengan Presiden Jokowi dan sangat senang sehingga bisa berjabat tangan langsung dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Aku tuh rindu ingin mau ketemu Bapak saja, tapi ternyata alhamdulillah hari ini aku ketemu Bapak. Aku berterima kasih karena hari ini aku pegang jabat tangan sama Bapak Jokowi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuat peraturan terkait kekerasan seksual dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Permen Nomor 30 Tahun 2021 sebagai upaya menuntaskan kekerasan seksual di perguruan pendidikan. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat aturan terkait kekerasan seksual dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mendikbudristek Nadiem Makarim telah melakukan survei baik eksternal maupun internal yang menunjukkan bahwa 90% korban kekerasan seksual adalah perempuan. Adapun sebanyak 77% perguruan tinggi mengaku bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di universitasnya. Namun, 63% di antara kasus tersebut tidak dilaporkan. Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini adalah jawaban dari kegelisahan banyak sekali pihak, mulai dari ibu dan bapak orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, serta dan yang terutama mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia. Kita sudah mendengar respons masyarakat terkait regulasi ini dan akan terus mendengar berbagai masukan. Kami terbuka atas semua masukan dan bagi saya beragam respons yang muncul itu adalah tanda yang sangat baik, tanda bahwa banyak yang peduli tentang pendidikan Indonesia dan memikirkan masa depan generasi penerus kita.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak mendukung terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Menurut Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk lingkungan pendidikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menilai, pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk lingkungan pendidikan. Permen PPKS ini tentunya menguatkan upaya kami untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak Indonesia, sekaligus menjadi regulasi yang tepat untuk mencegah, menangani, dan mengurangi risiko berulangnya kekerasan seksual di kampus, sembari terus memperjuangkan pengesahan regulasi dan sistem hukum penanganan kekerasan seksual yang lebih komprehensif. Dan diharapkan, regulasi pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat diterapkan secara cermat dan tepat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut Indonesia telah memperkuat kerjasama regional dengan Malaysia. Hal ini disampaikan langsung usai penandatanganan MOU LKBN antara dengan bernama di Kuningan, Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengapresiasi dukungan yang kuat atas hubungan kerjasama regional di bidang media antara Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dan Kantor Berita Bernama dari Malaysia. Menkominfo menilai Indonesia dan Malaysia memiliki aspek kultur yang sama, yang juga dapat mendukung pertukaran program agar hubungan masyarakat antar kedua negara semakin erat. Oleh karena itu, diharapkan dengan kerjasama yang berlangsung dapat mengadopsi teknologi informasi untuk memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara, serta sebagai wujud nyata transformasi digital di tingkat masyarakat dan pemerintah. Di relasi tidak saja di antara pemerintah, tapi di antara grassroots itu bisa dibangun dengan baik. Saya juga menyampaikan dan mengingatkan agar baik LKBN antara maupun bernama perlu juga segera mengadopsi teknologi digital ya sebagai medium transmisi informasi. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rosyitria Suti pamit, sampai jumpa.